pursuing. 1, 2, 3, go. Now that I've tasted your love, my heart just can't get enough. Jesus, you have me completely. It's your love in my heart running over every day of my life. Closer
before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Come on, sing it out, Christ. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. Come on. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. No turning Shalom Teens, apa kabar kalian di rumah saat ini? Aku percaya Tuhan kita tetap luar biasa, amin? Amin. Nah, teman-teman dimanapun kalian berada saat ini, entah ada yang nonton ini di rumah atau kalian lagi dimanapun, aku percaya sukacita itu terus ada dalam kehidupan kalian dan kalian selalu ada dalam penyertaan Tuhan, amin. Nah, minggu lalu buat teman-teman yang sudah ibadah online di Teens, kita bahas tentang unik, yaitu setiap kita itu unik dan setiap kita itu indah dan berharga. Dan ada satu tagline yang ditampilkan, yaitu be yourself and build yourself, yaitu jadilah dirimu sendiri dan bangunlah diri setiap kita. Kita harus upgrade diri kita jadi versi yang terbaik dari diri kita. Nah, buat teman-teman yang belum ikut ibadahnya Teens minggu lalu, teman-teman boleh cek di YouTube kita di Teens Next Generation. Nah, buat teman-teman yang sudah ibadah di minggu lalu, teman-teman sudah tahu ceritanya ya, dimana buat teman-teman yang belum nonton ini ada spoiler. Jadi kalau mau kalian ibadah dulu yang minggu lalu supaya kalian nggak ke spoiler sama ceritaku minggu ini. Nah, oke. Minggu lalu kita bahas tentang dimana Gabriel ini adalah seorang anak yang dia ngerasa minder sama kemampuannya karena dia ngerasa, oh, aku ini nggak sehebat temenku. Oh, temenku itu jauh lebih hebat dari aku. Talentaku cuma bisa nyanyi, sedangkan temenku itu dia bisa nyanyi, dia bisa main musik, dia lucu, dia punya banyak teman dan semua orang suka sama temenku ini. Dan karena Gabriel membandingkan dirinya dengan diri temennya, akhirnya Gabriel ngerasa, udahlah, kayaknya aku memang nggak punya talenta. Apa yang harus aku lakuin? Kayak gitu. Nah, hari ini aku mau bilang satu kalimat ke kalian, yaitu kamu itu unik, kamu itu berharga, dan Tuhan mau pakai apa yang kamu punya untuk jadi berkat dan mempengaruhi sekitarmu. Aku ulangi sekali lagi ya, kamu itu unik, kamu itu berharga, dan Tuhan mau pakai apa yang kamu punya saat ini untuk jadi berkat dan mempengaruhi sekitarmu. Tuhan itu nggak pernah pakai apa yang kita nggak punya, tapi justru Tuhan mau pakai apa yang kita punya. Apa buktinya? Contohnya aku membawakan 3 contoh hari ini. Contoh yang pertama itu adalah Musa. Teman-teman tahu ya, Musa ini adalah orang yang Tuhan percaya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, tapi sebelum Musa berani buat memimpin bangsa Israel, saat Tuhan ngomong ke Musa, Musa itu bilang, Tuhan jangan aku nggak bisa apa-apa. Tuhan
kenapa nggak pilih orang lain? Aku nggak bisa apa-apa. Tapi yang kerennya kita buka sama-sama di Keluaran 4 ayat yang kedua. Dikatakan, lalu Yahweh berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Ia menjawab, tongkat. Saat itu ketika Musa tahu dirinya itu terbatas, dirinya bilang, Tuhan aku nggak bisa, pilih orang lain aja. Kemudian Tuhan ngomong kayak gini, apakah yang ada di tanganmu itu? Kemudian Musa jawab tongkat. Dan teman-teman tahu ceritanya, pada akhirnya Musa berhasil memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan lewat tongkat yang Musa punya itu, tongkat itu bisa dipakai untuk membelah Laut Merah, sehingga bangsa Israel bisa lewat. Lewat tongkat yang sama, itu saat bangsa Israel di padang gurun, nggak ada air di sana, tongkat itu bikin mata air yang baru. Dari tongkat itu juga, air berubah jadi darah di Mesir. Jadi, lewat apa yang Musa punya saat itu, lewat apa yang Musa pegang di tangannya, lewat tongkat, itu Tuhan lakukan mukjizat. Tuhan lakukan sesuatu. Tuhan nggak nyuruh, Musa apa yang di tanganmu? Kemudian Musa bilang, tongkat Tuhan. Kemudian Tuhan bilang, oh enggak deh, tongkat itu kurang keren. Kayaknya kamu mending pergi ke pasar, beli pedang, terus kamu balik ke sini, aku mau lakukan sesuatu dengan pedang itu. Enggak, tapi yang Tuhan lakuin, apa yang ada di tangan Musa saat itu yang Tuhan pakai untuk melakukan mukjizat. Kemudian contoh yang kedua, itu adalah wanita yang punya hutang. Kita buka sama-sama ya, di 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-1 sampai ke-2. Di sini diceritakan, salah seorang wanita dari istri-istri kelompok para nabi berseru kepada Elisa dan berkata, hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau mengetahui bahwa hambamu itu takut akan Yahweh. Namun penagih utang telah datang untuk mengambil kedua anakku sebagai budaknya. Kemudian di ayat yang kedua, maka Elisa berkata kepadanya, apakah yang dapat aku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang engkau miliki di rumah. Lalu ia berkata, hambamu ini tidak memiliki sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi ceritanya ada seorang wanita yang suaminya meninggal dan suaminya itu punya hutang. Karena suaminya meninggal, akhirnya istrinya harus bayar utang suaminya ini. Tapi dengan kondisi istri ini nggak punya uang, dia nggak punya harta apa-apa. Dan kemudian Elisa tanya, beritahukanlah kepadaku apa yang engkau miliki di rumah. Dan kemudian wanita ini bilang, aku hanya punya buli-buli berisi minyak. Dan di akhir cerita ini diceritakan kalau pada akhirnya wanita itu bisa melunasi utang-utangnya, yaitu dengan menjual minyak yang ada di buli-buli ini. Bahkan uangnya nggak cuma buat ngelunasin utang, tapi uangnya itu sisa dan bisa dipakai buat kehidupan yang selanjutnya, buat kebutuhan yang selanjutnya. Apa yang pengen aku sampein? Di sini Tuhan lewat perantaraan Elisa, dia bilang, apa yang kamu punya di rumah? Karena Tuhan mau pakai apa yang kita punya. Tuhan mau pakai apa yang kita miliki di rumah, atau apa yang kita miliki saat ini dalam diri kita. Dan itu yang akan Tuhan pakai buat melakukan sesuatu yang besar. Dan contoh yang terakhir, yang ketiga, ini teman-teman semua pasti udah tahu ceritanya, karena sering banget di sekolah minggu, di teens, dimanapun sering banget. Yaitu cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, saat itu ceritanya orang-orang itu mengikuti Yesus. Orang-orang ini mengikuti Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Kemudian hari mulai malam, dan kemudian murid-murid bilang, di Matius 4 ayat yang ke-15, dikatakan, menjelang malam, datanglah para muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah semakin larut. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa agar dapat membeli makanan mereka sendiri. Kemudian ayat yang ke-16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, mereka tidak perlu pergi, kamulah yang harus memberi mereka makan. Kemudian ayat yang ke-17 dikatakan, mereka berkata kepadanya, kita tidak punya apa-apa di sini, kecuali 5 roti dan 2 ikan. Di situ dibilang, kita tidak punya apa-apa di sini, kecuali 5 roti dan 2 ikan. Nah, saat ini, ketika ini terjadi, Tuhan Yesus nggak nyuruh murid-murid, ya udah kamu coba pergi ke pasar, terus kamu beli makanan yang banyak, atau kamu beli makanan yang mewah lah, pizza, nanti aku berkati buat orang-orang ini bisa makan. Enggak.
Tapi Tuhan Yesus pakai apa yang ada saat itu, yaitu 5 roti dan 2 ikan untuk ngasih makan 5.000 orang. Dan pada akhirnya 5.000 orang itu bisa makan semuanya, bahkan sisa berapa bakul? Ya, 12 bakul. Sisa 12 bakul. Itu adalah jumlah yang sangat banyak. Nah, teman-teman, dari ketiga contoh ini dan sebenarnya ada banyak banget contoh yang lain di Bible yang kita bisa baca yang Tuhan Yesus mau pakai apa yang kita punya. Nah, Tuhan Yesus itu pakai apa yang kita punya. Dan saat ini aku percaya Tuhan Yesus itu sudah taruh sesuatu di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus sudah taruh sesuatu di dalam kehidupanku. Dan Tuhan mau pakai itu untuk sesuatu yang besar. Ketika tadi tongkat Musa yang kelihatannya tongkat biasa, yang cuma terbuat dari kayu, itu terlihat biasa, tapi ketika Tuhan mau pakai itu, tongkat itu bisa dipakai buat belah lautan, bisa dipakai buat mengubah air jadi darah, untuk membuat mukjizat-mukjizat yang lain. Jadi, saat ini apa yang kamu punya? What's yours? Apa yang kamu punya saat ini? Atau mungkin kamu pinter menari, ya Tuhan mau pakai itu di dalam kehidupanmu. Atau kamu adalah orang yang punya hati yang sangat lembut, yang nggak tega kalau nggak nolongin orang lain, ya Tuhan mau pakai apa yang kamu punya itu. Atau kamu orangnya suka menulis, kalian suka baca puisi, kalian suka olahraga, kalian orang yang punya semangat dan dimanapun kalian berada, kalian bawa sukacita, orang-orang senang ada kalian. Ya Tuhan mau pakai itu dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus mau pakai apa yang ada di dalam dirimu. Dan Tuhan mau pakai itu untuk sesuatu yang besar. Karena apa? Kita buka di Mazmur 139 ayat yang ke-14. Ini adalah ayat minggu kemarin. Dikatakan, "Aku akan menyanjung Engkau, sebab aku diciptakan dengan dahsyat dan ajaib." Setiap kita diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Teman-teman boleh katakan di rumah, dalam hitungan ketiga kita mau katakan, "Aku diciptakan dengan dahsyat dan ajaib." 1, 2, 3. Aku diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Amin. Karena setiap kalian, setiap kita, aku dan kamu, itu diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Tuhan sudah taruh sesuatu dalam diri kita, sesuatu dalam hidup kita. Dan Dia mau pakai itu untuk sesuatu yang besar. Nah, teman-teman, aku mau kasih ilustrasi kayak gini. Untuk bikin sesuatu yang besar, itu sebelumnya dibutuhkan sesuatu yang kecil. Hah? Maksudnya apa? Oke, aku kasih ilustrasi kayak gini. Ini ada sebuah gedung, ya. Ini ada sebuah gedung ini tinggi banget. Mungkin dia punya lebih dari 10 lantai. Nah, untuk bangun gedung ini, itu dibutuhkan apa sih? Ada butuh semen, ada butuh keramik, batu bata, paku, palu, dan lain sebagainya. Nah, barang-barang yang dibutuhkan itu tuh ukurannya kecil-kecil. Paku itu ya ukurannya segitu, palu itu ukurannya segitu. Nggak ada paku yang ukurannya segede gini. Buat bikin mall, kita butuh paku yang segede gini. Enggak, tapi kita tetap butuh paku yang kecil-kecil. Semen yang kita pakai itu butirannya pasti kecil-kecil. Nah, untuk jadi gedung yang setinggi ini, kita butuh barang-barang yang kecil. Nah, sama dalam kehidupannya setiap kita. Tuhan Yesus sedang melakukan sesuatu yang besar lewat apa yang menurutmu kecil. Lewat apa yang menurutmu, oh talentaku ini biasa aja, aku ini nggak bisa apa-apa, aku pasti nggak bisa jadi orang besar. Enggak, tapi justru lewat apa yang kamu punya, walaupun itu sederhana, Tuhan mau pakai itu. Aku kasih ilustrasi kayak gini. Batu bata itu bisa dipakai buat bangun apapun kan ya. Nah, ketika batu bata itu ada di tangan kuli bangunan biasa, ya batu bata itu cuma bisa pakai buat bangun rumah atau bangun sesuatu yang sederhana, yang biasa aja. Tapi ketika batu bata itu ada di tangan seorang yang ahli teknik sipil atau arsitek, mereka yang pinter buat desain mall, bikin jembatan dan lain sebagainya, itu akan jadi sesuatu yang besar. Jadi tergantung siapa yang pegang. Nah, saat ini siapa yang pegang kehidupanmu? Tentu aja Tuhan Yesus yang besar. Kita punya Tuhan Yesus yang besar, yang ahli dalam bidang apapun. Dan ketika Tuhan Yesus yang besar ada dalam diri kita, Dia yang taruh sesuatu di dalam diri kita, Dia
Dia juga yang akan bikin itu semakin besar, dan semakin besar. Dan nggak ada namanya talenta yang, oh ada talenta yang superior, ada talenta yang hebat, ada talenta yang biasa aja. Oh, kalau aku bisa nyanyi di panggung, itu artinya aku punya talenta yang besar. Tapi kalau aku kerjaannya cuma bisa mewarnai, cuma bisa ngelukis, itu talentaku kecil. No, nggak ada namanya talenta yang besar dan kecil. Justru talenta itu semuanya sama. Dan apa yang kamu punya saat ini, itu yang mau Tuhan pakai. Itu yang mau Tuhan pakai buat jadi berkat buat orang lain. Percaya kalau Tuhan kita, Tuhan yang besar, mau pakai apa yang kita punya untuk jadi sesuatu yang besar. Ketika saat ini teman-teman masih stay at home, ya kita bisa pakai apapun yang kita punya untuk jadi berkat. Mungkin teman-teman ada yang suka menulis, ya teman-teman bisa saat-saat ini stay at home, teman-teman bisa nulis cerita, pengalaman kalian, mengasah kemampuan kalian, dan itu akan jadi besar. Atau teman-teman ada yang, aku di rumah ngapain ya? Oh, aku sukanya main sosmed, aku sukanya ngedit-ngedit. Ya pakailah itu untuk menyebarkan sukacita, untuk ngepost sesuatu yang akan jadi berkat buat orang lain. Jadi Tuhan Yesus mau pakai apa yang kamu punya saat ini. Karena kamu itu unik, karena kamu itu berharga. Dan satu lagi, yaitu stop fokus sama apa yang kita nggak punya. Stop fokus sama apa yang kita nggak punya. Oh, aku nggak bisa nyanyi. Gimana ya caranya aku bisa nyanyi? Sebenarnya boleh buat kita belajar sesuatu yang baru. Sangat boleh. Kita boleh upgrade diri kita buat belajar sesuatu yang baru. Tapi jangan sampai kita salah fokus. Jangan sampai kita fokus sama apa yang kita nggak punya. Dan pada akhirnya apa yang kita punya, kita nggak asah itu. Kita nggak kerjakan itu dengan baik. Tapi fokus sama apa yang kamu punya. Belajar yang baru, it's okay. It's okay. Tapi jangan fokus sama itu, tapi fokus sama apa yang kamu punya. Karena aku dapat kata-kata dari Frankie Kuncoro, kemarin aku ikut workshop, dan Frankie Kuncoro ini bilang, ada 3 level yang harus kita lewati. Yang pertama, itu adalah mau, kemudian mampu, kemudian mahir. Kita nggak bisa lewati proses ini. Kita nggak bisa dari level 1, kita langsung loncat ke level 3. Nggak bisa. Atau kita dari awal mau langsung loncat ke level 2. Nggak bisa. Tapi ketika teman-teman tertarik sama sesuatu, kalian punya sesuatu dalam diri kalian, level yang pertama itu adalah mau. Kita mau nggak buat ngembangin skill kita? Kita mau nggak buat lebih kenal sama talenta kita? Kita mau nggak buat melakukan dengan setia talenta-talenta kita? Setelah kita mau, kita akan jadi orang yang lebih mahir. Kita akan jadi orang yang lebih bisa ngelakuin itu, lebih ahli. Dan ketika kita masih tetap setia dalam melakukan itu, kita sudah mampu. Dan yang terakhir, kita akan masuk ke level yang mahir. Nah, teman-teman, untuk jadi yang besar, kita harus setia dalam perkara yang kecil. Kita harus setia melakukan dari mau, kemudian mampu, dan kemudian mahir. Jadi, apapun yang kamu punya saat ini, kerjakanlah dengan setia karena Tuhan mau pakai itu. Dan aku akan ulang quotesku yang tadi, aku akan ulang statementku yang tadi, yaitu kamu itu unik, kamu itu berharga, dan Tuhan mau pakai apa yang kamu punya untuk jadi berkat dan mempengaruhi sekitarmu. Tuhan Yesus mau pakai apa yang kamu punya. So, tanyakan di dalam dirimu, apa ya yang aku punya? Aku mau lakukan itu dengan setia, dan aku percaya Tuhan kita yang besar itu juga sanggup melakukan sesuatu yang besar dalam diri kita. Amin? Amin. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur karena Engkau baik dalam kehidupan setiap kami. Dan pada hari ini kami diingatkan kalau setiap kami itu adalah anak-anak yang berharga. Setiap kami adalah anak-anak yang unik. Kau ciptakan setiap kami berbeda dengan tujuan kami masing-masing. Dan mulai hari ini kami mau fokus sama apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, Kau sanggup lakukan hal yang besar lewat apa yang kami punya saat ini. Terima kasih Yesus, kami mau serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat yang terbaik, sama-sama katakan, Amin. Jesus loves you.